Shalom, saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nah, saya masih belum mendengar suaranya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari ini. Amin. Luar biasa. Saya sangat bersukacita setelah beberapa waktu yang lalu saya sempat menjalani training di Jakarta ya Bapak Ibu. Tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini, tapi hari ini puji nama Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa kembali melayani di tempat ini dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Yes, mari saat ini kita mau bersama-sama persiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita semua untuk kita tundukkan kepala. Mari saat ini saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama ucapkan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini. Kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih izinkan kita untuk bisa datang bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika masih ada dosa, ada beban yang mungkin masih ada, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu roh-Mu Tuhan ada dalam setiap diri kami. Kami tidak bisa hidup tanpa roh-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersama dengan saya kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, setiap
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, kami tak bisa Tuhan tanpa Roh-Mu. Bawa kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ini, simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, oh, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari dengan penuh kesungguhan kita katakan, peganglah tanganku, setiap akui di hadapan Tuhan, kami lemah Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri kalau bukan karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu, kami rindu Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan bersama, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami mau mengucap syukur, oh, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang memberikan kemenangan Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi dengan bangkit berdiri kita sama-sama katakan, kudus, kudus
Tuhan, oh kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah Tuhan, simfoni indah. Katakan ajaib, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Ya Tuhan Yesus, oh nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi, oh nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, kami bersyukur. Sampaikan ucapan syukurmu pada Dia. Berikan penyembahanmu kepada Dia. Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak dipuji, Bapak Ibu. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, oh kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah selamanya. Oh, katakan haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu. Syukur Tuhan. Oh, hanya Dia yang layak menerima pujian dan syukur dari kita, Bapak Ibu. Karena kebaikannya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu baru kasih-Nya setiap hari. Kita mau naikkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta dengan hormat Pak Yu untuk bisa pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa. Inilah seluruh kehidupan kami yang kami bawa bersujud menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu. Kami ingin Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Kami meninggikan karena Engkaulah di atas segala-galanya. Itu sebab kami menyerahkan hati kami. Kami menyerahkan pikiran kami. Kami ingin Tuhan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami Tuhan disapa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu semua, bisa cek kanan dan kirinya. Kita mau sama-sama kasih tos Bapak Ibu. Tos ke kanan dan kiri kita. Kita kasih semangat hari ini. Saya percaya setiap kita yang datang dengan penuh sukacita ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes, ya kita harus terus karena Tuhan adalah Allah yang begitu baik, ya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Allah yang sungguh baik. Amin Bapak Ibu. amin. Mari kita puji Dia dengan penuh semangat. Mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Kita masuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Yes Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat puji, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi kita masuki gerbangnya dengan penuh pujian. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama, puji Dia tiuplah sangkakala, yes, musik dan tarian, semua
semua makhluk di bumi di surga. Dengan senap hati angkat tanganmu bersama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Saya mau Bapak Ibu semua di sini menyanyikan. Sebab Tuhan baik, katakan. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia sungguh baik Bapak Ibu, amin. Sebab Tuhan baik, yes Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi dengan hatimu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kami bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya percaya kita semua di sini mengakui bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Amin. Amin. Yes, hanya kepada Dia kita bisa bertahan, kita bisa berlindung. Hanya kepada Dia Bapak Ibu. Mari bersama dengan saya kita katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, yes, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Amin Bapak Ibu. Yes. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Dia lebih lagi. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Tanganmu Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan bersama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.
tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Yes, puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Saya sangat bersuka cita ketika melihat Bapak Ibu semua di sini bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita untuk Tuhan kita. Amin. Yes, mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk firman Tuhan bisa ditanam dalam tanah hati kita. Kita mau setiap hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang akan membentuk kita hari demi hari untuk semakin serupa dengan Yesus. Sebuah lagu yang cukup lama Bapak Ibu, yang membuat saya kembali berefleksi. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihat ke dalam hatiku Tuhan. Apakah aku ini sungguh-sungguh Tuhan, benar-benar mengasihi Engkau. Pengorbananmu sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami mau Tuhan, ketika Engkau menyelidiki hati kami, Engkau dapati kami mengasihi Engkau dan kami setia. Kami mau belajar setia Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi ya Bapak Ibu dengan penuh kesungguhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan bersama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau datang
kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagu ini buat saya pribadi bukan merupakan sebuah lagu yang mudah Bapak Ibu, karena membawa satu pesan. Adakah di hati Bapak Ibu semua masih tersimpan hal-hal yang tersembunyi? Mungkin dari orang lain tersembunyi, tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan kita. Ketika mempersiapkan lagu ini, saya secara pribadi harus mempersiapkan, Tuhan, tolong selidiki hatiku Tuhan. Lihat Tuhan, aku mau Tuhan Yesus, Kau mendapati aku Tuhan, sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Koreksi Tuhan, jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan lembut kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan, Telah kulihat saya undang hambanya untuk bisa maju ke depan, pimpin kita dalam doa. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk tetap setia kepada Engkau di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami. Ketika tantangan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tetap bisa melihat anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mundur, kami tidak menjadi jatuh kecewa dan meninggalkan Engkau. Tuhan, biar mata hati kami Tuhan terus melihat, memandang kepada Engkau Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Menguatkan kami kembali, menginspirasi kami kembali untuk tetap setia mengiring Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani kembali di tempat ini. Ya, mungkin yang belum kenal, nama saya Paulus Adiwijaya. Saya mencoba mengingat-ingat ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengingat terakhir saya kesini kapan gitu. Saya kira-kira kayaknya baru 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu ya. Saya ingat-ingat gitu. Tapi kalau 2 tahun lalu kayaknya enggak, mungkin 3 tahun lalu gitu. Ternyata sepertinya tahun 2019 ya, atau 2018 terakhir sebelum pandemi
saya di sini ya. Jadi pandemi itu sepertinya membuat waktu itu kayak hilang begitu cepat begitu ya. Kemarin saya ke Saat, saya mau beli buku di sana, sama satpamnya ditanya, Bapak terakhir ke sini kapan? Saya ingat-ingat kapan ya terakhir ya? Kayaknya baru kemarin saya bilang, waktu retreat kemarin. Loh, toko bukunya sudah tutup Pak sejak pandemi yang lalu. Sejak pandemi, kayaknya saya baru ke sini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu begitu. Terus sampai saya pulang ke Batu, saya ingat-ingat kapan saya terakhir ke sini. Ternyata saya ingat-ingat, 2019 gitu. Jadi memang pandemi itu membuat waktu itu kayak lebih cepat gitu ya, dan kayak hilang dalam ingatan gitu ya. Atau mungkin saya sudah mulai tua jadi hilang dalam ingatan gitu ya. Ya, di waktu yang terakhir itu karena saya ingat-ingat 2019, maka saya belum menceritakan apa yang Tuhan lakukan selama dari pandemi atau 2019 itu sampai tahun ini ya. Jadi ketika pandemi itu, ya sebelumnya latar belakang singkat aja. Jadi saya pelayanan di Sulawesi Tenggara, di sebuah desa ya, Sulawesi Tenggara itu kalau ingat di peta waktu kita masih kecil itu ya, ada Sulawesi itu huruf K ya, seperti huruf K. Nah kalau kita menghadap petanya begini ya, nah begini. Nah kalau Sulawesi Selatan itu di kaki kiri kalau kita berhadapan ya. Kalau Kendari di Sulawesi Tenggara itu di kaki kanan begini. Ya, ibu kota provinsinya adalah Kendari, bukan Kediri ya. Karena banyak orang itu ya salah gitu ya. Teman-teman saya ya seringkali salah ya. Sudah saya kasih tahu di mana mereka tanya di mana pelayanan, saya bilang di Kendari, Kediri. Nanti ada bilang lagi di Kalimantan Timur gitu ya. Padahal Sulawesi Tenggara ya masih Indonesia, posisinya masih Indonesia. Tapi susah sekali orang memang karena itu jarang kita ada orang dari sini, orang dari Sulawesi Tenggara ke sini itu jarang ya. Dan kemudian kita juga mungkin tidak pernah ke Sulawesi Tenggara ya. Nah pelayanan saya di sana sudah 10 tahun. Tahun ini tahun ke-10 ya. Kemudian saya masuk ke sana, saya mendirikan PAUD atau TK. Nah kemudian itu 2014 ya, 2016-nya saya membawa anak-anak SMP, SMA untuk disekolahkan di Kendari. Jadi pelayanan saya semula di desa, kemudian saya bawa beberapa anak dari desa itu, Kristen ya semuanya itu, kemudian dibawa ke Kendari untuk saya sekolahkan di sana. Nah memang di sana mayoritas adalah saudara sepupu kita, tapi ada juga kampung-kampung Kristen. Ya, Injil masuk ke sana sekitar 100 tahun lebih dan kemudian ada beberapa kampung-kampung Kristen begitu. Nah, saya ada di salah satu kampung Kristen itu. Ya, 2016 saya bawa beberapa anak dari kampung itu untuk sekolah di kota di Kendari. Nah, setelah itu masuklah masa pandemi 2020. Ya, saya pikir saya sudah waktunya untuk pensiun. Untuk pulang ke Batu ya. Waktu itu papa dan mama, ini ada mama saya di sini, itu lagi sendirian ya di Batu gitu. Nah saya pikir-pikir ya memang waktu itu masih pandemi ya, 2020 awal itu ya. Semua saya pulangkan, anak-anak itu dipulangkan ya. Semua kita panik ya pada waktu itu ya. Apa yang akan terjadi kan kalau kumpul banyak orang begitu, resiko untuk tertular begitu. Jadi akhirnya semua saya pulangkan dan sekolah kan juga tutup semua. Nah, jadi saya sendirian waktu itu di Kendari. Saya berpikir ini gimana ya? Lebih baik saya pulang saja begitu ya untuk menemani orang tua. Nah, tapi justru ketika berdoa ya, beberapa hari berdoa itu Tuhan beri hikmat untuk membuka asrama atau panti asuhan di kampung. Jadi kembali ke desa di mana saya awalnya melayani. Ya, kenapa? Karena kalau di kota itu yang saya layani terbatas sekali, rumahnya kecil begitu. Jadi yang bisa dilayani terbatas. Tetapi kalau
membuka tempat di desa ini, ada anak-anak yang mungkin tidak bisa ikut masuk di panti asuhan atau di asrama itu, mereka bisa tetap kami layani lewat les, ya, lewat les dan pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu yang saya pikirkan. Jadi Tuhan memberi hikmat untuk membangun ya satu panti asuhan atau satu tempat begini itu kembali di desa. Ya. Waktu itu saya ya belum punya tempat ini, belum punya tanahnya. Ya. Tapi saya harus persingkat cerita-cerita ini karena ini bisa panjang sekali. Ya, bagaimana Tuhan memimpin untuk mendapatkan tanah dan kemudian membangun. Ya, di masa pandemi semua gereja, ya hampir semua gereja mengalami penurunan di dalam hal persembahan. Ya, ada yang 30%, ada yang 50% berkurang persembahannya. Ya, nah termasuk saya tidak punya jemaat, tidak punya gereja begitu. Ya, jadi mengandalkan donatur sejak dari pelayanan saya begitu. Pelayanan saya sendiri, bukan di bawah gereja tertentu. Ya, jadi pelayanan sendiri, bikin yayasan sendiri begitu. Nah, kemudian masa pandemi ya semua berkurang, ya termasuk donatur saya itu berkurang. Nah, tetapi justru Tuhan menyuruh untuk membuat panti asuhan ini, ya. Nah, saya berpikir saya gambar sendiri, saya gambar, terus saya tanya ke teman saya yang arsitek, ya, kalau membangun ini kira-kira dananya berapa, gitu, ya. Pak Yohanes pasti tahu atau beberapa orang dari kita pasti tahu biayanya. 1 meter persegi kira-kira berapa juta, ya, mungkin 4 juta, minimal 3,5 juta, ya 4 juta. Nah, saya bilang kalau 4 juta saya mau membangun 500 meter persegi kira-kira berarti butuh 2 miliar. Ya, 2 miliar. Nah, saya bilang kalau 2 miliar saya tidak bisa. Tidak ada dana, sama sekali tidak ada dana. Ya, apalagi di masa pandemi seperti itu. Jadi saya bilang kepada teman saya yang arsitek, kalau pakai kalsiboard gimana? Pakai papan ya, pakai papan aja bagaimana? Oh ya lebih murah, kira-kira berapa? Ya kira-kira 1 M lah, dia bilang begitu. Ya. Nah, jadi akhirnya saya bilang, oke, bikin pakai kalsiboard. Ya. Nah, tapi waktu mulai membangun, ada salah satu anak, dia kepleset ya. Dia kepleset, dia jatuh, kena kalsiboardnya, langsung hancur, ya jebol. Langsung jebol. Waduh, saya bilang, kalau disentuh aja dia jebol, gimana ya? Nah, akhirnya tukang saya bilang, kita pakai batako saja, kita bikin sendiri batakonya, katanya begitu ya. Coba sih dihitung, saya bilang, coba dihitung. Dia bilang, sama saja katanya, harganya sama aja, kalsiboard sama itu. Ya, saya bilang, oke, kita pakai batako, bikin sendiri, saya bilang. Nah, tapi sambil berjalan, ternyata tidak, kalau dihitung-hitung ya, kira-kira itu misalnya dananya 500 juta ya. Nah, ternyata dalam perjalanan itu bisa sampai 1 M ya, sekalipun ini sudah murah sekali 1 M ini ya, karena luasnya ini 500 meter persegi. Ini adalah asrama putra ya. Jadi asrama putra yang view-nya menghadap ke gunung ya. Saya bersyukur karena ya Tuhan memberikan tanah yang cukup luas ini ya, view-nya gunung. Nah, saya bisa nanam-nanam ya. Ada lubang-lubang itu ada bekas untuk menanam pohon-pohon buah ya. Nah, kemudian ada sayuran dan sebagainya. Terus kemudian ini asrama putrinya. Jadi terpisah di tempat yang terpisah. Tuhan memberikan 2 tanah ya yang terpisah. Kalau cerita pokoknya panjang sekali. Jadi saya persingkat ya. Jadi setiap tanah yang Tuhan berikan, setiap bangunan yang Tuhan berikan itu ada cerita di balik itu. Ya, di balik itu ada cerita bagaimana pergumulan saya mendapatkan tanah dan bangunan-bangunan ini, bagaimana Tuhan menolong semuanya ini ya, sehingga bisa bangun 2 tempat
ada 2 tanah dan 2 tempat. Ya, itu saya manjat di atas itu ya. Bukan manjat sih, saya bikin lurus atapnya itu saya bikin lurus gitu supaya bisa kita manjat-manjat ya. Kalau barbeque di situ kan bagus. Ya, nah terus lanjut. Nah, ini asrama putri ya, bisa untuk nanam sayur ya, tapi sekarang sudah tidak bisa karena pohon-pohon buahnya sudah tinggi, sudah mulai lebat di situ ya. Nah, terus lanjut. Nah, ini anak-anaknya. Anak-anaknya sekarang ada 18 tapi akan masuk baru 7 sampai 8. Jadi 25 di sana. Dan kemudian ada 3 lainnya yang saya kuliahkan, 3 yang ada di Kota Malang. Saya masukkan di SMK Kartika. Ya, berapa waktu yang lalu saya melihat mereka pentas, mereka uji kompetensi. Ya, mereka sekarang kelas 10, uji kompetensi dan saya lihat hasilnya ya bagus gitu ya. Maksudnya saya mendapatkan penghiburan gitu ya dari Tuhan bahwa saya sekolahkan di sini sekalipun biaya mahal ya, tapi tidak sia-sia. Ya, mungkin nanti tahun depan saya akan bawa lagi beberapa, mungkin 6 atau 7 orang untuk disekolahkan di sini SMK. Karena ya pendidikan di sana sangat buruk sekali. Jadi saya bukan hanya memikirkan bagaimana mereka kenal Kristus ya, itu memang yang paling utama. Tapi selain itu bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang bagus ya, karena kalau kita pergi ke sana Sulawesi Tenggara itu ya, sekalipun di kotanya pendidikan itu bisa bedanya di Jawa kalau dalam hitungan tahun mungkin sekitar 10 tahun bedanya ya. Jadi di sini kita sudah maju 10 tahun, di sana ya masih baru mulai. Karena anak-anak SMA itu rata-rata ya bisa saya temukan 95%, tidak bisa perkalian. Ya, tidak bisa perkalian. Saya suruh ngarang, oke, matematika enggak bisa, enggak apa-apa ya. Bahasa Inggris juga enggak bisa. Jadi saya coba bahasa Indonesia dah. Ya, saya suruh mereka membuat karangan. Yang SMA itu bisa bilang begini, seumur umur saya sekolah, baru kali itu saya membuat karangan dalam bahasa Indonesia. Ya, dan karangannya itu tanpa titik ya. Kita lihat mungkin luar biasa ya, tanpa titik. Ya, tapi saya skripsi waktu S1 saya ambil penelitiannya di mana itu ya, sekolah yang luar biasa itu loh, sekolah luar biasa yang bakti luhur ya. Sekolah luar biasa bakti luhur itu ya, saya ambil sampelnya di anak-anak SD di sana yang masih bisa sekolah ya, tapi secara kecerdasan kan mereka di bawah rata-rata itu ya. Nah, itu karangannya dalam bahasa Indonesia itu tanpa titik. Itu perbedaannya. Ya, tanpa titik. Nah, di sana juga begitu. Jadi tanpa titik mereka membuat. Saya harus mengajari membuat kalimat yang sederhana. Saya memakai baju titik. Ya, misalnya, saya membeli buah titik. Sampai saya bikin kalimat sederhana, itu contoh-contohnya supaya mereka bisa membuat kalimat sederhana. Itu bahasa Indonesia. Ya. Jadi sangat-sangat sulit sekali mereka di dalam hal akademis. Tetapi di dalam hal seni itu lebih bagus. Ya, musik, menyanyi, melukis. Nah, itu kekuatannya mereka, olahraga, kekuatannya mereka. Jadi akhirnya saya berpikir ya udah, kalau akademis enggak bisa ya keterampilan aja ditingkatkan. Begitu, ya. Nah, di dalam semuanya ini ya, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam masa-masa pandemi yang seharusnya ya donatur itu berkurang, ini di luar pemikiran saya bisa membuat asrama ya sampai 1 M ya.
pas persis 2022 kemarin selesai. Jadi mulai dari 2023 selesai, dari 2021 awal. Ya, itu membuat dibangun sampai 2023 pas 2 tahun ya, dan habis 1 M. Ya, ketika berpikir-pikir dari mana dananya, ya Tuhan yang cukupkan. Luar biasa. Tetapi ini kalau menceritakan sepertinya mudah menjalani, ya. Sebenarnya tidak mudah menjalani. Ya, ada di mana saat-saat di mana keuangan benar-benar habis, ya. Dan saya harus memanage dengan baik bagaimana keuangan itu, ya. Dan kemudian bagaimana saya harus ya berdoa, berpuasa, dan kemudian tiba-tiba Tuhan kirim ya dana itu dari orang-orang yang benar-benar tidak saya pikirkan. Ada teman-teman SMP ya yang 25 tahun mungkin ya, 25 tahun atau 30 tahun tidak pernah ketemu ya, tapi berteman di Facebook ya. Mereka tiba-tiba tanya, "Kamu lagi bikin apa?" gitu. Ya, saya ceritakan dan kemudian mereka transfer. Nah, ini sepertinya mudah menjalaninya, tetapi ternyata ya di dalam proses itu tidak mudah. Ya, ada berbagai tantangan. Ya, ini yang ingin saya sharekan berikutnya. Tantangan di dalam pelayanan atau kehidupan kita. Ya. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi sebelumnya, mungkin kita sudah tahu ya ceritanya bahwa Elia ini mengajak kompetisi ya nabi-nabi Baal yang ada di bawah Isabel dan Raja Ahab ya. Nah, kemudian Elia membunuh semua nabi Baalnya, sekitar 450 dalam satu kali peristiwa itu ya. Kenapa harus dibunuh? Ya memang itu perintah hukum Taurat. Kalau melakukan penyembahan di luar penyembahan kepada Allah itu memang harus dibunuh ya. Jadi Elia langsung menghabisi 450 nabi Baal. Nah, kemudian si Raja Ahab ini pulang dan bercerita kepada istrinya yaitu Ratu Isabel. Maka ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maksudnya si Isabel ini mengancam kepada Elia bahwa dia akan membunuh ya. Ini memang aneh. Biasanya seorang pembunuh enggak pakai ancam-ancaman ya, langsung aja bunuh ya, enggak ngancam dulu. Tolong ngomong ke dia ya, besok aku bunuh dia ya. Gitu ya. Biasanya enggak begitu, tapi ini dia ngomong dan kemudian dia ngancam ya. Nah, maka takutlah ia, si Elia ini, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Bukan bunuh diri, tapi dia pengen mati, gitu aja. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah,
sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, jadi kita lihat bahwa Elia, kondisi Elia sebelumnya, ya sebelum peristiwa ini, dia bekerja giat untuk Tuhan. Dia bisa membunuh 450 nabi Baal. Ya, dia benar-benar seperti pembelanya Allah Yahweh. Kemudian dia kuat, dia berani, dia hadapi semua, ya. 1 lawan 450. Dan lawan rajanya, karena 450 nabi ini berada di bawah perlindungan raja itu, Raja Baal. Tapi dia tidak takut sama sekali, dia tidak gentar. Gitu ya. Dan saat itu dia penuh kemenangan. Tidak ada yang bisa lawan dia. Dia penuh kemenangan, ya. Itu kondisi Elia sebelumnya. Nah, tentu kalau dalam peristiwa ini, setelah melakukan membunuh semua 450 nabi Baal itu, ya. Kalau secara logika kita, secara manusia, maka kita berharap apa? Atau Nabi berharap apa? Nabi Elia waktu itu. Pasti dia berharap ada pertobatan, ya. Ada pertobatan bangsa Israel. Oh, Israel kembali kepada Allah Yahweh. Israel kembali menyembah Tuhan. Termasuk si rajanya, termasuk Ratu Isabelnya. Karena mereka melihat apa? Melihat langsung, ya, bagaimana Allah menurunkan api untuk membakar kurban persembahan yang dipersembahkan kepada Elia. Sementara kurban persembahan yang dipersembahkan oleh nabi-nabi Baal itu, sekalipun mereka sudah keliling, sudah teriak-teriak, sudah menyayat-nyayat tubuhnya, ya, kurban persembahannya itu tidak ada hasilnya, tidak ada api turun untuk membakar kurban persembahan mereka. Tetapi justru ketika Elia berdoa kepada Allah, ya, untuk supaya api turun untuk membakar kurban persembahan, Allah menjawab dan kurban persembahan itu dibakar, ya. Nah, tentu dengan melihat semua ini, Elia berharap bahwa ada pertobatan di pihak bangsa Israel, tidak lagi menyembah kepada berhala, tidak lagi menyembah kepada Baal, tapi menyembah kepada Yahweh, ya. Penyembahan kepada Yahweh kembali ditegakkan, dan kemudian mungkin Elia bisa diangkat menjadi menteri, salah satu menteri, ya, kalau zaman sekarang menteri agama, ya, menteri agama di kerajaan. Paling tidak dia jadi orang terhormat begitu. Ya. Tetapi kenyataannya apa? Tidak ada pertobatan. Bangsa Israel ya tetap tidak bertobat, apalagi termasuk rajanya, termasuk ratunya, ya. Padahal si raja ini sudah melihat semua keajaiban itu, dan kemudian dia lapor kepada istrinya. Istrinya pada dasarnya dari semula dia bukan orang Israel, ya. Dan kemudian dia tidak bertobat sama sekali. Bahkan dia mengancam untuk membunuh Elia. Ya, kita ingat peristiwa Tuhan Yesus, ya, sebenarnya. Kita melihat bahwa ketika dia mengadakan berbagai mujizat di dalam kehidupannya, ya, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat tidak bertobat, mayoritas tidak bertobat sama sekali. Ya. Jadi belum tentu ada mujizat kemudian orang bertobat, ya belum tentu. Ya. Ketika Tuhan Yesus saja membuat berbagai mujizat yang luar biasa itu, ya, mereka tetap membenci Tuhan Yesus, mengejar dia untuk dibunuh. Ya, kita ingat itu. Nah, akhirnya karena ada kenyataan seperti itu, ya, padahal harapan mungkin sudah tinggi sekali, ada penyembahan kepada Allah kembali, bahkan mungkin dia dihargai, dihormati, ya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, akibatnya apa? Jadi kondisinya Elia adalah dia menjadi takut, dia khawatir, dia diancam, ya. Siapa sih tidak takut diancam? Siapa sih tidak takut untuk dibunuh, ya, diancam untuk dibunuh? Pasti takut, pasti khawatir, ya. Nah, waktu
Elia menghadapi tantangan ini, tentu memang ada rasa takut, ada rasa khawatir. Padahal dulu sebelumnya dia hadapi semua orang itu sendirian. Nabi-nabi Baal dia hadapi. Tapi kok sekarang dia bisa takut, dia bisa khawatir. Dan dia mengasihani diri sendiri sampai dia minta mati. Dia menyalahkan diri sendiri. Ya. Biasanya orang-orang yang mengasihani diri sendiri ya ada kaitannya. Dia menyalahkan diri sendiri. Semua ini salahku, semua salahku. Tuhan, kenapa begini? Ini pasti salahku. Ini ambillah aku sudah, Tuhan, aku mau mati. Ya. Nah ini ciri-ciri depresi berat. Depresi berat itu orang yang bukan hanya stres ya. Dia stres, dia lebih lagi depresi. Stres yang berkepanjangan akhirnya depresi. Ya, dan dia biasanya ciri-ciri orang yang depresi ini biasanya tidak mau lagi hidup. Ya, dia mau bunuh diri. Ya, tapi Elia yang mungkin tidak bunuh diri langsung, dia minta mati saja kepada Tuhan. Ya, itu ciri-ciri depresi. Dan ini harus hati-hati. Kalau sudah ada ciri-ciri minta mati, Tuhan aku mati aja dah, gitu ya. Minta Tuhan percepat kedatanganmu supaya supaya aku cepat masuk surga gitu ya. Itu sudah tanda-tanda depresi. Ya ini harus hati-hati. Ya, karena ya kalau dibiarkan ya memang bisa bunuh diri beneran. Begitu. Ya atau menyerah ya, menyerah di dalam pelayanan. Ya, menyerah enggak mau lagi bangkit, enggak mau terus begitu untuk pelayanan. Atau bahkan tidak mau ke gereja sama sekali ya itu atau tidak mau menjalani kehidupan seperti orang normal. Nah, ciri-ciri orang depresi dan dia sudahlah menyerah saja ya. Nah itu perlu segera meminta pertolongan kepada orang lain ya, bercerita masalahnya kepada orang lain, kepada pendeta, kepada pembina rohani itu bercerita supaya kita mendapatkan kelegaan gitu ya, kelegaan, ada solusinya, ada kekuatannya. Nah, kok bisa ya Elia bisa mengalami perubahan drastis seperti ini ya? Kita berpikir ini orang hebat, orang super, orangnya Tuhan. Enggak mungkin. Kok bisa dia tiba-tiba berubah, jadi takut, jadi khawatir, mengasihani diri sendiri sampai mau mati. Nah, kita lupa bahwa Elia itu disebut di dalam Yakobus 5 ayat 17, dia ini manusia biasa sama seperti kita. Elia ini manusia biasa sama seperti kita. Kita bisa balik ya. Maksudnya, jadi Elia ini, ya kalau kita di antara kita, pernah enggak ngalamin seperti ini? Takut, khawatir, ya mengasihani diri sendiri, waduh, wes ini salahku semua, ya. Enggak mungkin sudah, enggak mungkin lagi melayani Tuhan, ya. Enggak mau lagi melayani Tuhan, enggak mau lagi ibadah misalnya. Enggak mau lagi mengikut Tuhan, ya. Sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi ternyata begini hasilnya. Ngeletek, katanya begitu ya. Ngeletek itu apa bahasa Indonesianya ya? Percuma ya, percuma deh gitu. Sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, ternyata masih dicurigai, masih difitnah, masih dibenci sama orang. Ya. Nah kalau kita mengalami ini, nah Elia juga sama, Elia juga manusia, begitu. Atau dibalik. Kalau Elia saja yang begitu luar biasanya doa apa dijawab sama Tuhan bisa mengalami itu, ya termasuk kita juga bisa mengalami hal yang sama, gitu ya. Dengan orang lain bisa kecentok, ya kecentok itu apalagi bahasa Indonesianya ya, ya begitulah. Itu ya di dalam pelayanan itu hal yang wajar, hal yang umum, hal yang lazim terjadi. Ya, kita manusia biasa, Elia juga manusia biasa. Bisa mengalami hal-hal ini, ya. Jadi di dalam fakta pelayanan atau kehidupan kita, kadang hasilnya tidak sepadan dengan usaha kita. Ya. Kita sudah berharap nih, kalau kita melakukan ini,
ya, kita mungkin akan lebih dihargai. Kita akan dihormati. Kita dipandang, ya. Setidaknya orang lain berterima kasih sama kita. Kok malah tidak berterima kasih, malah kita difitnah sana sini. Ya. Itu sudah biasa. Kalau tadi tantangan baru dari camat, ya. Kalau dari ada salah satu anak, ya, misalnya dia yang sendiri yang nakal, kemudian pulang ke rumahnya, ya. Dan akhirnya apa? Tersebarlah kabar di satu kampung itu bahwa anak saya katanya tidak memberi makan kepada anak itu, ya. Itu sudah biasa. Nanti tersebar kabar lagi, oh saya menjual anak-anak katanya begitu, ya. Nah, itu hal-hal yang ya kadang pelayanan kita itu hasilnya tidak seperti yang kita pikirkan. Kehidupan kita sepertinya tidak berjalan yang kita harapkan mulus-mulus saja. Dan bahkan lebih enak begitu, ya. Sesuai dengan apa? Usaha, perjuangan, uang yang kita keluarkan. Ya. Malah kita difitnah, malah kita diomongin sana sini gitu, ya. Malah kita dibenci, tidak ada terima kasih dan sebagainya. Jadi kadang hasilnya itu tidak sepadan. Itu fakta. Fakta pelayanan dan kita mesti siap. Justru mesti siap untuk hal seperti itu. Ya. Karena kehidupan ini tidak seperti apa? Tidak seperti apa yang ada di pikiran kita. Idealisme yang ada di pikiran kita. Seringkali tidak ideal. Hasilnya tidak sepadan. Gitu, ya. Bahkan justru ada berbagai tantangan. Ya. Dan kadang kita tidak selalu kuat untuk menghadapi tantangan itu. Itu juga jadi salah satu bagian dalam kehidupan kita. Elia itu juga tidak kuat. Ya. Nah kadang kita juga tidak kuat. Tidak selalu kita kuat di dalam segala hal. Ya. Tetapi ada kalanya kita lemah. Nah kalau justru kita menyadari ini, maka kita akan lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan ini. Ya. Nah saya saat ini sedang dalam masa istirahat. Ya. Saya ambil waktu 3 bulan untuk istirahat. Saya 10 tahun melayani di sana, ya. Saya sudah merasa akhir-akhir ini sebelum saya ke sini, ya. Saya benar-benar sudah lelah sekali. Gitu. Ya, saya bilang ke teman-teman saya sebelumnya, termasuk ya ke orang-orang di sana, saya sudah mau pensiun aja, ya. Masa saya seumur gini ya, 48 saya. Masih ngurusin bocil-bocil. Anaknya orang lagi saya urus, ya. Loh, anak sendiri paling cuma 2, 3, ya. Coba yang punya anak 2 atau anak 3, ya. Waktu mereka masih kecil-kecil, SD, SMP, SMA, nakalnya kayak apa? Ya, itu baru 3 yang dipercayakan. Kalau Tuhan percayakan 20, nakal semua gimana? Ya. Jadi saya agak stres, ya. Bukan agak, ya, stres. Saya bilang saya lelah sekali. Saya sudah mau pensiun, saya bilang. Lebih baik saya kembali ke Jawa aja. Kalau saya melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan di Sulawesi, hasilnya mungkin lebih besar, lebih bagus, lebih bisa terlihat di sini. Karena apa? Peluang untuk mendapatkan anak-anak yang pintar, ya, peluang untuk mendapatkan anak-anak yang berpotensi, ya, dengan perekonomian yang sama. Jadi di sana perekonomiannya sangat minim. Saya cari anak-anak yang perekonomiannya minim juga, tetapi mereka lebih pintar, lebih ada niat untuk maju, lebih ada niat untuk bersaing, begitu, ya. Ada daya semangat juang, itu tinggi di Jawa, ya. Itu mungkin akan ada hasilnya, lebih terlihat begitu. Ini nanti jadi bupati, ini jadi dokter, jadi presiden, itu peluangnya lebih besar gitu di Jawa dalam pemikiran saya, ya. Jadi lebih baik saya kembali ke Jawa, saya cari anak-anak di Jawa saja yang kurang tapi punya semangat tinggi, gitu, ya. Dan kemudian saya mau bikin aja di Jawa, gitu, ya. Nah, tapi setelah 3 bulan ini ya kok lain, ya. Tuhan bicaranya kembali
harus kembali ya, kembali untuk urus lagi di sana. Nah, jadi saya harus akui bahwa tidak selalu kita ini kuat. Ya, ini yang dialami Elia. Ya, ada masa-masa di mana kita lemah. Ada di mana masa-masa ada masa-masa di mana kita lemah, ya, tidak berdaya. Ada masa-masa di mana kita menghadapi tantangan itu keras sekali. Ya, kuat sekali. Itu sebabnya doa Bapa kami apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan, dari godaan, ya. Karena apa? Karena memang kita ya tidak kuat menghadapi itu sendiri, ya. Menghadapi godaan-godaan itu sendiri. Kita akan cenderung untuk dilemahkan. Ya, iblis itu akan terus merongrong kita, membuat kita lemah dan kalau bisa mundur. Entah dari pelayanan, entah dari pengiringan kita kepada Tuhan, dari iman kita. Kita ditantang sedemikian rupa. Ya, itu memang kita menghadapi itu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa iblis akan terus merongrong kita. Ya. Ada tantangan-tantangan berikutnya yang saya alami ya. Ya, kalau keuangan ya jelas lah ya. Tapi semua saya lihat semua area pelayanan ya, mau dia besar, mau dia kecil, mau dia hamba Tuhan terkenal, mau dia tidak terkenal, ya skala desa, skala kota itu menghadapi masalah keuangan, ya. Tetapi hal-hal yang lainnya, misalnya apa? Ya, yang saya hadapi sekarang adalah jumlah anaknya berkurang. Panti asuhan di mana beberapa panti asuhan saya dengar sudah mulai tutup, ya. Atau berkurang. Di Batu itu YWI ya mungkin itu. Dulu saya pernah ke sana 70, sekarang cuma belasan anak. Terus ada yang itu juga mau ditutup, mau dijual sama pemiliknya, ya tempatnya. Di Surabaya juga beberapa saya dengar berkurang sekali. Nah, di tempat saya juga berkurang, ya. Dan mungkin 5 tahun lagi tidak ada anak-anaknya. Kenapa saya amati? Karena perekonomian lebih baik sekarang. Perekonomian lebih baik. Dulu itu panti asuhan masih jadi tempat untuk menitipkan orang tua yang tidak punya kekurangan uang, ya. Terus sekolah juga jauh, jadi anak-anak dititipkan di panti asuhan. Nah sekarang perekonomian jadi lebih baik. Jadi dan sekolah ada di mana-mana. Jadi orang tua tidak punya urgensi ya untuk menitipkan anak-anaknya. Tantangan berikutnya adalah gadget, ya. Kalau di panti asuhan tidak boleh bawa ini, ya kecuali waktu libur aja mereka boleh pakai. Kalau hari-hari biasa tidak boleh. Nah anak-anak kita coba tiada hari tanpa gadget, ya. Nah ini anak-anak panti asuhan tidak boleh bawa ini, itu perjuangan yang luar biasa. Mereka tidak boleh main game. Itu perjuangan yang luar biasa. Sehingga lebih banyak yang memilih di luar aja saya bisa main ini. Ya. Mungkin 5 tahun lagi tidak ada anak sama sekali yang mau masuk. Nah, itu salah satu tantangan yang saya hadapi di sana, ya. Sehingga saya harus memikirkan bagaimana ini Tuhan tidak mungkin salah untuk menyuruh saya membangun tempat ini. Dari awal memang saya pikirkan bagaimana tempat itu berguna juga untuk retreat, ya, untuk pelatihan. Jadi bukan hanya panti asuhan. Saya bilang panti asuhan itu tidak boleh terus ada. Beda dengan gereja. Gereja harus boleh terus ada, ya. Tempat ini harus boleh terus ada. Tetapi panti asuhan tidak boleh terus ada. Kalau ada terus berarti dia gagal. Untuk mendidik, membina, membimbing si anak ini, ya. Jadi kalau anak ini sudah dibimbing, nanti dia punya anak, dia yang akan bimbing. Bukan terus anaknya dititipkan lagi di panti asuhan. Itu gagal berarti. Ya, jadi harus 1 kali aja terus tutup, sudah begitu. 1 kali, 1 generasi dibereskan, sudah tutup. Nah kemudian saya berpikir bagaimana ini supaya gedungnya ini tetap berguna untuk
pelayanan, ya. Jadi berbagai tantangan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu lihat saya kurus ya, itu menghadapi berbagai tantangan ya. Nah itu memang tidak bisa luput dari kehidupan kita ya. Ini bukan hanya pelayanan, ini bicara juga tentang kehidupan kita sehari-hari dalam pekerjaan kita mungkin ya. Kita sudah usaha, sudah lakukan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya tidak sepadan dengan usaha yang kita lakukan ya. Ada aja orang-orang yang mengecewakan kita, ada aja yang orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi percayalah bahwa semua tantangan yang akan kita hadapi itu ya, itu akan membuat kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, meruntuhkan keakuan kita, keegoisan kita, ego kita, kesombongan kita. Ya, tantangan itu untuk meruntuhkan semua itu, akunya, aku, ya, supaya kita tidak bilang bahwa ini aku, ini aku, ini aku, ini aku, gitu. Ya. Tetapi kita bisa sadar bahwa semua yang kita dapatkan, yang terjadi dalam hidup kita, itu apa? Karena anugerah Allah, karena pemberian Allah. Kita ingat bahwa ini bukan karena saya mampu, saya bisa, saya jago. Karena saya pintar ngomong. Ya. Tapi benar-benar karena anugerah Allah. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya punya uang. Ya. Tapi karena benar-benar bergantung, bersandar pada kebaikan pemeliharaan Allah. Ketika Elia ingin mati saja, ya, Tuhan mengirimkan malaikat dan memberikan makan kepada dia. Jadi Elia tetap bisa melihat kebaikan Allah. Allah tidak langsung marah ya. Tidak marah ketika Elia minta mati. Ya udah kamu mati aja. Tidak. Tapi dia tetap pelihara. Dia memahami, dia mengerti. Dia menerima Elia. Dia tetap mengasihi. Dia kasih makanan kepada Elia. Dan kemudian Elia harus mundur dulu. Pergi ke Gunung Horeb itu. Di situ dia dibentuk sama Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan 40 hari itu dia di gunung itu ya, dia menyepi, menyendiri ya. Kadang kita harus memang ketika kita menghadapi berbagai tantangan kita mundur dulu. Bukan menyerah, bukan berhenti, tapi mundur dulu, boleh. Dan kemudian kita coba bertemu dengan Tuhan. Ya, kita mengambil waktu dengan Tuhan. Kita mengambil waktu dengan Tuhan, terus kita sambil mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita akan mendapatkan kekuatan kita kembali dari Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bukan Karena Kebaikanku, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kita sedang menghadapi tantangan di dalam hidup kita yang ingin membuat kita menyerah, ya, mungkin ini waktu untuk kita coba menyadari, ya, apakah saya ingin meninggikan diri saya? Apakah masih ada kesombongan, keakuan yang perlu dipangkas di dalam hidup kita? Ya. Dan kemudian kita menyadari bahwa semua terjadi dalam hidup kita ini karena kebaikan, karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan saja. Sehingga kita layak untuk berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Biar lagu ini menjadi kesadaran buat kita bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan. Kebaikanmu bukan karena fasih lidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih
Kau dipanggilnya bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Saya undang untuk bagian berdiri, kita undang mu jadi, kita ganti mu jadi ku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Amen. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita refnya semua kanannya. Semua saya kembalikan kepada hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Dipakainya, jika kita dipakainya. Kami bersyukur ya Tuhan. Anugerah Tuhan tidak terbatas. Dan kalau kami ada saat ini semua adalah karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan kami. Bukan karena fasih lidah kami.
tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang sudah kami hadapi di dalam dunia ini. Mungkin apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tetapi kami percaya Tuhan sedang mengawasi, Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan juga akan menyertai sampai pada akhirnya. Ajar kami setia, ajar kami taat pada tuntunan-Mu Tuhan. Ajar kami peka terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga kami tidak salah jalan, sehingga kami tidak sampai kami harus menghadapi keinginan untuk mati seperti yang dialami oleh Elia. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang masih muda ini, saudara kami Paulus. Dimanapun dia berada, Tuhan perlengkapi dia, Tuhan kuatkan supaya dia boleh terus berguna di lingkungan di mana dia berada. Dia boleh menjadi alat Tuhan untuk bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau, dan Injil boleh disebarkan sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Baik melalui pendidikan maupun melalui hal-hal lain yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai sampai hari ini. Dan Engkau juga sudah tetapkan dia untuk dia boleh kembali dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan, dan pakai kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, kami juga boleh menyalurkan kasih Tuhan kepada dunia yang membutuhkan ini. Ada banyak orang di luar sana yang perlu kami tolong, yang memerlukan bantuan kami. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kami kepekaan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin untuk bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan dan sharing pengalaman yang sudah kami dengar. Biarlah ini membawa kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, yang mau melayani Tuhan dan melayani sesama, dan membawa kami untuk semakin bergantung dan berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah semua doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Paulus ya mungkin 30 tahun yang lampau ya, dia sempat menjadi anak didik saya di remaja ya waktu itu. Dan saat ini saya berbangga, bersukacita karena salah satu dari remaja yang saya bina dulu sudah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya walaupun melalui liku-liku yang gak mudah, tetapi saya percaya dimanapun Paulus akan tetap disertai oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kita doakan ya. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Puji nama Tuhan, kami segenap jemaat GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus atas firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita memberikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, bisa bersama dengan saya kita bernyanyi pujian ini. Kita sambil bangkit berdiri.
berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sebab Kau mengangkatku Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Saya minta dengan kasih Pak Yu untuk pimpin dalam doa persembahan dan juga doa penutup. Sekali lagi kami datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Penuh ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau kembali menguatkan kami bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih indah ketika kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami belajar taat, kami belajar tabah, kami belajar Tuhan melakukan kehendak-Mu apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kembali kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa persembahan kami. Kami mau memberikannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karena Tuhan, sebabnya kami menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Pakai para pengurus agar boleh menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih Tuhan dalam kondisi yang lemah. Oh Tuhan, Tuhan kuatkan imannya, kuatkan kesehatannya, kuatkan supaya mereka boleh senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di balik semua ketaatan, di balik semua penyerahan kami, Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah bagi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendoakan pagi hari ini untuk Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami juga mendoakan Tuhan untuk saudara kami yang saat ini memerlukan kekuatan, untuk Bapak Suyatno. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan. Karena kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk pemulihan kesehatan, baik untuk Tante Kyok, untuk Ciliu, untuk Tuan anak Okta, untuk anak Julia. Tuhan, Julita, Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk membesarkan, memuliakan Tuhan. Kau pakai saudara kami Paulus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memakai dimanapun dia berada, khususnya di tempat di Kendari sana. Tuhan menolong sehingga rancangan-Mu lengkap atas hidup
hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami Tuhan mau meninggalkan ruangan ini, kami mendoakan juga untuk saudara kami yang masih memerlukan dukungan, baik untuk pekerjaannya maupun untuk studi lanjutannya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu dan memberikan ketaatan untuk melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidupmu. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kehidupan kita sampai Tuhan datang. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengambil tekad untuk tetap